Aku masih ingat malam itu. Aku berdiri di depan gudang pabrikku sendiri, menatap tumpukan karung kacang goreng yang hilang separuh. Dan di antara semua wajah yang kutuduh, ternyata orang yang paling kupercaya, yang paling kucintai, adalah pencurinya. Aku tertawa kecil waktu itu. Bukan karena lucu, tapi karena rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti aku, pemilik pabrik kacang goreng terbesar di kota ini, bisa diperdaya oleh sopir pribadinya sendiri? Sopir yang setiap pagi membukakan pintu mobil sambil tersenyum, yang setiap malam mengucap, "Hati-hati, Bu," dengan suara penuh perhatian. Semua orang memujinya. Bahkan aku pun sempat percaya kalau Tuhan mengirimnya untuk menyembuhkan sepi di hidupku. Sampai akhirnya laporan keuangan itu datang. Angka-angka yang seharusnya untung, berubah jadi lubang besar yang tak bisa dijelaskan. Dan ketika semua mata tertuju padaku, aku baru sadar, selama ini yang kucintai bukan pria yang baik, tapi kebohongan yang pandai berpura-pura jadi kebaikan. Lucunya, bahkan setelah aku tahu semua itu, aku masih menunggu penjelasannya. Masih berharap ada alasan yang bisa membuatnya tidak sejahat itu. Tapi alasan itu tidak pernah datang. Yang datang justru kebenaran paling menyakitkan. Dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kacang gorengku. Namaku Putri, usia 41 tahun. Aku seorang janda dan pengusaha kacang goreng. Bisnisku sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Awalnya kecil, hanya satu wajan di dapur rumah. Sekarang aku punya pabrik besar, puluhan karyawan, dan merek yang dikenal sampai luar kota. Setiap pagi, aku datang ke pabrik lebih dulu dari siapapun. Bau kacang goreng selalu jadi semangat hidupku. Aku suka melihat para pekerja tersenyum, saling bercanda, dan bekerja keras. Itu membuatku merasa tidak sendiri. Di tengah semua itu, ada satu orang yang belakangan ini sering menarik perhatianku. Suca, sopir pribadiku yang baru bekerja 3 bulan. Usianya 38 tahun. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan, dan gerak-geriknya selalu hati-hati. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku merasa aman. Lucunya, aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa seperti itu pada seorang pria. Hari-hariku berjalan lancar. Penjualan meningkat. Para distributor senang. Irma, asistennya yang sudah bersamaku sejak awal, bilang bahwa aku terlihat lebih bahagia dari biasanya. "Bu, sopir baru ibu itu kelihatannya perhatian ya," kata Irma sambil tersenyum. Aku hanya menjawab singkat, "Iya, dia baik." Tapi jujur saja, di dalam hati, aku mulai menikmati kehadirannya. Suca sering melakukan hal-hal kecil yang membuatku nyaman. Ia selalu siap membawakan payung saat hujan. Ia menunggu sampai aku masuk rumah sebelum menyalakan mesin mobil untuk pulang. Ia bahkan mengingat kapan aku suka minum teh dan kapan aku lebih memilih kopi. Semuanya terlihat sempurna. Kadang saat kami berbicara di perjalanan, suasananya terasa hangat. Kami tertawa tentang hal-hal sederhana, jalanan macet, pelanggan lucu, bahkan tentang masa kecil kami yang sama-sama sederhana. Dan setiap kali aku tertawa, aku bisa melihat bagaimana matanya ikut tersenyum. Aku tahu mungkin tidak pantas seorang pemilik pabrik merasa seperti ini kepada sopirnya, tapi cinta tidak selalu datang dengan logika. Aku hanya seorang wanita yang sudah lama sendiri dan ingin dicintai dengan jujur. Itu saja. Suatu sore, ketika pabrik hampir tutup, Suca datang membawa sekotak kacang goreng hasil produksi hari itu. "Bu, ini batch terbaru. Rasanya lebih gurih dari biasanya. Saya sengaja pilihkan untuk ibu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Aku tersenyum dan mengucap terima kasih. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk dengan sopan. Ada jeda singkat di antara kami. Hanya suara mesin penggorengan yang masih menyala di belakang. Aku merasakan sesuatu di dada. Perasaan yang hangat dan jujur. Atau aku pikir begitu. Malamnya, di rumah, aku membuka kotak itu dan mencicipinya. Rasanya memang lebih enak. Lebih renyah, lebih gurih, dan aromanya berbeda. Aku merasa bangga. Aku berpikir bahwa mungkin ini tanda keberuntungan. Keberuntungan yang datang bersamaan dengan hadirnya Suca. Namun keesokan harinya, Irma berkata sesuatu yang terdengar aneh. "Bu, semalam saya lihat Suca keluar pabrik lebih lama dari biasanya. Katanya mau periksa mobil, tapi saya perhatikan dia bawa beberapa karung ke belakang." Aku sempat terdiam. "Mungkin dia diminta antar bahan ke gudang," jawabku cepat. Irma hanya mengangguk, tapi raut wajahnya tidak yakin. Aku tidak mau berpikir buruk. Tidak sekarang. Tidak terhadap seseorang yang baru saja membuatku percaya bahwa cinta masih mungkin. Lagi pula, semuanya baik-baik saja. Pabrik berjalan lancar, dan aku merasa bahagia.
Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku teringat lagi kata-kata Irma. Lalu aku ingat sekotak kacang goreng dari Suca, yang rasanya terlalu berbeda dari produksi biasa. Aku mulai berpikir, apakah mungkin Suca membuat kacang itu di tempat lain? Atau mungkin aku hanya terlalu sensitif? Aku menarik napas panjang dan mencoba memejamkan mata. Namun sebelum aku tertidur, ada satu pikiran yang membuat dadaku terasa berat. Kalau ternyata Suca tidak seperti yang aku kira, apa aku siap menerimanya? Dan disitulah semuanya mulai berubah. Tanpa aku sadari, malam itu adalah awal dari plot twist terbesar dalam hidupku. Pagi itu seperti biasa. Aku datang ke pabrik lebih awal. Udara masih dingin dan para karyawan baru mulai berdatangan. Aku duduk di ruang kantor kecil dekat ruang produksi, sambil memeriksa laporan harian. Irma masuk membawa map berwarna biru. "Bu, ini laporan stok bahan baku minggu lalu," katanya. Aku membuka lembar pertama dan langsung berhenti membaca. Ada sesuatu yang janggal. Angka-angkanya tidak seimbang. "Kenapa jumlah kacang mentah keluar tidak sesuai dengan hasil produksi?" tanyaku. Irma menjawab pelan. "Saya juga heran, Bu. Sepertinya ada pengeluaran tambahan yang tidak tercatat." Aku mengernyit. Biasanya semua rapi. Tidak pernah ada selisih besar seperti ini. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya salah hitung. Beberapa menit kemudian, Suca datang dengan mobil dinas pabrik. Ia menyapa sopan seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Putri. Mau saya antar keliling pabrik dulu?" Senyumnya tetap sama, ramah dan tenang. Tapi entah kenapa, hari itu aku memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Tangannya tampak agak gemetar saat ia meletakkan kunci di meja. Aku bertanya santai, "Semalam kamu pulang jam berapa, Ca?" "Agak malam, Bu. Saya bersih-bersih mobil di garasi." Jawaban itu terdengar normal. Tapi di dalam hati, aku ingat lagi kata-kata Irma kemarin, tentang karung yang dibawa ke belakang pabrik. Aku memutuskan tidak langsung menuduh. Aku ingin melihat sendiri. Siangnya, aku berjalan ke area belakang pabrik, tempat penyimpanan sementara. Di sana beberapa karung tampak disusun tidak rapi. Aku memanggil salah satu karyawan gudang. "Kenapa ini belum diinput ke laporan stok?" tanyaku. Karyawan itu menjawab cepat, "Itu bukan dari pabrik, Bu. Katanya pesanan khusus, sudah diambil sopir kemarin malam." Aku terdiam. Pesanan khusus? Aku tidak pernah membuat pesanan seperti itu. Saat aku kembali ke kantor, Suca sudah menungguku. Ia menawarkan segelas air mineral seperti biasa. "Bu, kapek ya muter-muter? Ini minum dulu," katanya. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Senyumnya terlihat tulus, tapi sekarang aku tidak yakin lagi apa artinya. Sore hari, aku mengajak Irma bicara di ruang administrasi. "Kamu yakin yang kamu lihat malam itu benar?" tanyaku. "Yakin, Bu. Saya bahkan sempat lihat karung-karung itu dimasukkan ke mobil pabrik." "Tapi saya kira Ibu yang suruh." Kata-kata Irma membuat jantungku berdebar. Aku tidak bisa menolak kenyataan bahwa kemungkinan besar Suca memang membawa keluar hasil produksi tanpa izin. Tapi aku juga tidak mau langsung percaya. Suca sudah begitu baik padaku. Ia bahkan pernah mengantarkanku ke rumah sakit waktu aku pingsan karena kelelahan kerja. Aku memutuskan untuk memeriksa semua data sendiri malam itu. Setelah pabrik tutup, aku tinggal di ruang kantor dan membuka semua laporan penjualan. Aku menemukan pola aneh. Setiap kali Suca bertugas mengantar barang ke gudang cabang, jumlah stok kembali berkurang tanpa catatan. Hanya di jadwal yang melibatkan dia. Aku terdiam lama. Malam itu aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena rugi secara materi, tapi karena mulai muncul rasa takut. Jangan-jangan aku sudah mencintai orang yang sedang menipuku perlahan. Aku menatap jendela pabrik. Lampu di luar masih menyala. Beberapa karyawan pulang sambil bercanda. Aku iri pada mereka. Hidup mereka sederhana dan jujur. Tepat saat aku hendak mengemasi berkas, pintu kantor diketuk pelan. Suca muncul di ambang pintu, masih dengan seragam kerja yang sama. "Bu, kok belum pulang?" katanya lembut. Aku berusaha tersenyum, tapi dadaku berat. "Masih ada laporan yang harus saya cek," jawabku singkat. "Kalau begitu biar saya tunggu. Nanti saya antar pulang," katanya sambil duduk di kursi depan meja. Ia menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Aku membalas dengan senyum tipis. Di antara kami ada keheningan panjang. Aku ingin bertanya langsung. Aku ingin tahu kebenarannya, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap wajahnya dan berpikir, bagaimana kalau ternyata semua ini cuma salah paham? Namun di saat yang sama, sebuah plot twist muncul tanpa kuduga. Irma mengirim pesan ke ponselku diam-diam. Pesannya singkat. "Bu, saya baru lihat mobil pabrik satunya keluar dari gudang belakang lagi."
Sopirnya orang yang sama. Aku langsung menatap Suca. Ia masih duduk di depan meja, menatapku lembut. Tapi sekarang aku tahu, sesuatu di balik tatapan itu tidak lagi sama. Dan malam itu, aku sadar. Semua yang tampak sempurna, ternyata mulai retak. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pesan dari Irma terus berputar di kepalaku. Mobil pabrik keluar diam-diam, dan sopirnya adalah orang yang sama. Artinya hanya satu. Suca sedang melakukan sesuatu tanpa izin. Pagi berikutnya aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menyapa semua orang dengan senyum seperti biasa. Bahkan pada Suca aku tetap bersikap ramah. Aku ingin tahu sejauh mana ia akan terus berpura-pura. Pagi Bu, mau langsung ke pabrik cabang atau ke gudang dulu? Ke pabrik cabang saja dulu, jawabku tenang. Di perjalanan, suasana di dalam mobil terasa canggung. Aku menatap keluar jendela, tapi dari pantulan kaca, aku bisa melihat wajah Suca. Ia tampak santai, bahkan bersenandung pelan, seolah tidak ada yang salah sama sekali. Sesekali ia melirikku. Ibu kelihatannya lelah, akhir-akhir ini sering lembur ya? Iya, laporan banyak yang harus dicek, jawabku singkat. Aku ingin bertanya kenapa semalam ia keluar pabrik lagi, tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti. Menuduh tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat bodoh. Terutama jika ternyata aku salah. Setibanya di pabrik cabang, aku berpura-pura memeriksa rak-rak stok sambil memperhatikan truk pengangkut. Aku perhatikan ada beberapa karung kacang goreng yang segelnya berbeda dari biasanya. Labelnya tidak menggunakan logo resmi perusahaanku, meski bentuk kemasannya mirip sekali. Aku bertanya pada kepala gudang cabang, ini produksi dari mana? Kok labelnya lain? Itu dikirim oleh mobil pabrik utama, Bu. Katanya edisi percobaan. Sopirnya bilang ibu yang setuju. Jawabnya polos. Aku menatap karung-karung itu lama. Dalam hati aku tahu, aku tidak pernah memerintahkan hal itu. Siang harinya, aku memanggil Irma ke ruang kantorku. Aku minta dia diam-diam mencatat jadwal mobil pabrik yang dibawa Suca selama seminggu terakhir. Aku juga memintanya mengecek daftar pengiriman dan penerima barang di catatan logistik. Tolong jangan bilang siapapun dulu. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kataku. Irma mengangguk dengan wajah tegang. Baik, Bu. Beberapa hari berikutnya aku pura-pura sibuk. Tapi diam-diam aku memperhatikan semua pergerakan Suca. Ia selalu pulang paling akhir. Kadang aku sengaja menunggu di mobil lebih lama, dan ia selalu punya alasan yang sama. Cek tekanan ban atau bersihin bagasi. Suatu malam, aku sengaja bersembunyi di balik tirai ruang kantorku yang menghadap ke halaman belakang. Jam menunjukkan pukul 9:15. Pabrik sudah tutup sejak jam 8. Aku melihat Suca berjalan cepat ke arah gudang. Ia membuka kunci dengan hati-hati, lalu masuk membawa senter kecil. Beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan 2 karyawan laki-laki. Mereka mendorong troli berisi karung-karung kacang goreng ke arah mobil pabrik. Tanganku gemetar. Aku tahu itu bukan bagian dari jadwal kerja. Aku mengambil ponsel dan diam-diam memotret dari sela tirai. Aku ingin memanggil satpam saat itu juga, tapi sesuatu menahanku. Aku masih berharap aku salah. Aku masih berharap Suca punya alasan baik. Besok paginya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Suca menjemputku seperti biasa. Ia bahkan membawa sekotak kecil kacang goreng. Bu, ini batch terbaru. Cobain, rasanya beda dari kemarin, katanya sambil tersenyum ramah. Aku tersenyum hambar. Kamu memang rajin ya, Ca, jawabku singkat. Namun dalam hati, aku tidak bisa tenang. Aku mencicipi kacang itu sedikit saja. Rasanya sama seperti kemarin. Renyah, gurih, tapi anehnya lebih enak dari versi pabrik. Itu justru membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Siangnya, Irma datang dengan wajah serius membawa catatan. Bu, saya sudah cek jadwalnya. Setiap malam yang stoknya berkurang, mobil pabrik selalu dipakai Suca. Dan di daftar penerima, ada satu nama baru, toko kecil di pinggir kota. Tapi itu bukan toko resmi langganan kita. Aku menatap catatan itu lama. Nama toko itu asing bagiku. Namun ada hal lain yang membuatku semakin terkejut. Alamat toko itu ternyata dekat dengan rumah Suca. Aku memejamkan mata beberapa detik. Rasanya seperti tubuhku kehilangan tenaga. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau kecewa. Aku hanya duduk diam sambil menatap jendela. Sore itu hujan turun pelan. Suca mengetuk pintu ruanganku dengan payung di tangan. Bu, mau saya antar pulang? Tanyanya lembut. Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. Wajah yang dulu aku percayai. Dan di antara suara hujan yang jatuh, aku hanya bisa berkata pelan, "Iya, Ca, ayo kita pulang." Aku tahu,
Malam ini bukan waktu untuk menuduh. Malam ini waktu untuk mencari bukti terakhir. Karena mulai besok, aku tidak akan lagi jadi wanita yang dibutakan cinta. Aku akan jadi wanita yang siap membuka semua kebohongan, satu persatu. Dan aku tahu, plot twist berikutnya akan segera datang. Pagi ini aku memutuskan untuk bersikap lebih hati-hati. Sudah 3 hari aku memantau Suca diam-diam. Setiap hari polanya sama. Ia bekerja rajin di pagi hari, berbicara sopan, dan selalu terlihat perhatian. Tapi di malam hari, datanya selalu menunjukkan ada barang keluar tanpa izin. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku tahu aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku memanggil Irma ke ruang kantor. Kita akan buat rencana kecil, kataku serius. Rencana apa, Bu? Aku ingin tahu kemana sebenarnya kacang goreng kita dibawa. Kita akan pasang jejak di salah satu karung. Irma mengangguk tanpa banyak bicara. Kami menyiapkan tanda kecil. Selembar kertas bertuliskan tanggal dan inisial kami berdua. Dimasukkan rapat di dalam salah satu karung kacang goreng hasil produksi pagi ini. Karung itu aku minta simpan di gudang belakang. Di posisi yang paling sering diambil malam hari. Hari berjalan seperti biasa. Suca menjemputku, membawa laporan pengiriman, lalu mengantarkanku rapat ke kantor distributor. Ia tetap sama, sopan ramah, tidak terlihat mencurigakan. Kalau saja aku tidak tahu apa yang terjadi di baliknya, mungkin aku masih akan percaya bahwa ia pria paling jujur yang pernah bekerja untukku. Bu, nanti malam saya lembur sedikit. Ada pengiriman mendadak ke gudang cabang, katanya sore itu. Aku menjawab tenang. Baik, tapi jangan terlalu malam. Padahal di dalam hati, aku tahu malam ini aku tidak akan membiarkannya bekerja sendirian. Setelah jam kerja selesai, aku pura-pura pulang lebih dulu. Aku meminta Irma menunggu di mobil pribadi di luar pabrik, sementara aku bersembunyi di ruang administrasi belakang. Lampu sengaja aku matikan. Aku menunggu dalam gelap, waktu berjalan lambat. Sekitar pukul 9 lewat, suara langkah kaki terdengar dari arah gudang. Aku melihat bayangan orang lewat di depan pintu kaca. Aku mengintip pelan. Suca, bersama 2 orang karyawan lain, sedang memindahkan karung-karung dari gudang ke truk pabrik. Aku memperhatikan dengan cermat. Salah satu karung yang dibawa adalah karung yang sudah kutandai siang tadi. Aku mencatat nomor plat truk itu. Setelah mereka pergi, aku langsung menelepon Irma. Irma, ikuti dari jauh. Jangan sampai ketahuan. Catat kemana mereka pergi. Baik, Bu. Saya berangkat sekarang. Malam itu aku tidak tidur. Aku menunggu kabar dari Irma dengan gelisah. Sampai akhirnya pukul 11:20. Pesan masuk ke ponselku. Bu, saya ikuti truk itu. Mereka berhenti di toko pinggir kota. Nama tokonya sama dengan yang ada di catatan logistik kemarin. Aku langsung berdiri dari kursi. Aku tahu dugaanku benar. Kacang gorengku dijual di sana. Dan lebih parahnya, sepertinya mereka menjualnya lebih murah dari harga pasaran. Paginya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Suca datang seperti biasa, membawakan teh hangat. Bu, saya dengar Ibu lembur semalam. Katanya dengan nada khawatir. Iya, sedikit. Laporan belum selesai, jawabku datar. Aku memperhatikan gerak-geriknya. Tidak ada tanda-tanda bersalah. Ia tetap tenang. Bahkan sempat bercanda kecil saat membantuku membuka pintu mobil. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Tatapan matanya tidak lagi bisa aku percaya. Senyum itu, yang dulu membuatku merasa aman, sekarang terasa seperti tembok tinggi yang menyembunyikan sesuatu. Sore harinya, aku dan Irma pergi diam-diam ke toko yang disebutkannya semalam. Kami datang berpura-pura sebagai pelanggan. Dari luar, toko itu terlihat sederhana. Tapi di dalam, ada tumpukan karung kacang goreng dengan rasa dan kemasan yang sama persis seperti milikku. Aku mendekati kasir dan berpura-pura bertanya, "Kacang ini enak ya, buatan mana?" Kasir menjawab santai, "Katanya buatan lokal, Bu. Dari pabrik besar di kota sebelah. Ada sopir yang rutin kirim tiap minggu." Aku tersenyum tipis. Aku tahu siapa sopir itu. Irma berbisik di sampingku, "Bu, itu logo di karung. Sama persis dengan tanda yang kita buat." Aku menatap karung itu lama. Hatiku terasa berat. Aku tidak tahu harus kecewa atau marah. Yang aku tahu semua bukti sudah cukup jelas. Suca tidak hanya berkhianat padaku sebagai bos, tapi juga sebagai seseorang yang mempercayakan perasaannya. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah. Suara jangkrik terdengar pelan. Aku memegang secangkir teh yang sudah dingin. Aku teringat semua kebaikan Suca. Bagaimana ia dulu menolongku saat ban mobil pecah, saat aku jatuh sakit, dan saat aku merasa kesepian. Aku menutup mata.
Sulit menerima kenyataan bahwa di balik semua perhatian itu, ternyata ada tujuan lain. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus diam. Aku harus melindungi pabrikku, pekerjaku, dan harga diriku sendiri. Aku menatap langit malam yang gelap dan berkata dalam hati, mulai besok, semuanya akan berubah. Aku akan buka topeng yang selama ini ia pakai. Dan aku tahu, langkahku berikutnya akan memulai plot twist yang lebih besar lagi. Sejak aku melihat sendiri kacang gorengku dijual di toko kecil itu, hatiku tidak tenang. Setiap kali menatap wajah Suca, yang kulihat bukan lagi pria yang perhatian, tapi seseorang yang membawa dua wajah. Satu wajah lembut, satu lagi penuh rahasia. Tapi meski begitu, aku belum bisa menatapnya dengan benci. Itulah yang membuat semuanya semakin sulit. Bagaimana mungkin aku memerangi seseorang yang masih aku cintai? Pagi itu aku datang ke pabrik dengan pikiran berat. Irma sudah menungguku di depan ruang kantor dengan wajah tegang. Bu, kita harus segera ambil tindakan. Kalau terus begini, kerugian makin besar, katanya tegas. Aku menatapnya dalam diam. Aku tahu Irma benar, tapi hatiku menolak. Irma, aku belum siap. Aku butuh waktu, jawabku pelan. Bu, waktu justru yang bikin dia makin berani, balas Irma. Aku menunduk. Ada bagian dari diriku yang ingin menuntut keadilan, tapi ada juga bagian lain yang masih berharap semua ini hanya salah paham. Siangnya, aku memutuskan untuk berbicara langsung pada Suca. Aku ingin melihat reaksinya. Apakah ia akan jujur atau tetap bersembunyi di balik kebaikannya? Di dalam mobil, suasana hening. Aku menatap jalan, sementara Suca fokus menyetir. Lalu aku membuka percakapan perlahan. Ca, aku mau tanya sesuatu. Iya, Bu. Tanya apa? Kamu selama ini betul-betul jujur kerja di sini? Ia melirikku sebentar lalu tersenyum kecil. Tentu, Bu. Saya nggak pernah main-main soal kerja. Aku menatapnya tajam. Termasuk soal pengiriman malam? Wajahnya berubah sedikit. Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Maksud Ibu? Aku tahu kamu sering keluar malam bawa truk pabrik. Aku juga tahu kamu kirim ke toko di dekat rumahmu. Aku cuma mau tahu satu hal, Ca. Kenapa? Ia menarik napas panjang, tapi tidak langsung menjawab. Mobil berhenti di lampu merah. Ia menatap ke depan lama sekali. Saya cuma bantu teman, Bu, katanya akhirnya. Bantu teman? Iya, dia minta tolong jualin kacang Ibu karena katanya susah dapat stok di daerah sana. Saya pikir nggak apa-apa. Toh sama saja. Barangnya dari pabrik juga. Aku diam. Alasannya terdengar logis, tapi tetap salah. Tidak ada yang boleh mengeluarkan barang tanpa izin. Tapi kamu tahu itu tetap mencuri, kan? Tanyaku pelan. Saya nggak maksud nyuri, Bu. Saya cuman mau nambah penghasilan. Gaji saya kecil, Bu. Saya malu ngomong. Saya kira Ibu nggak akan keberatan. Aku menatapnya lama. Ia berbicara dengan nada rendah dan mata yang tampak tulus. Kalimatnya membuat hatiku retak. Aku ingin marah. Tapi bagian lain dari diriku justru merasa kasihan. Kenapa kamu nggak bilang terus terang? Tanyaku. Saya takut, Bu. Takut dipecat. Saya cuma mau bantu keluarga saya di kampung. Itu aja. Mobil kembali berjalan. Henning. Aku menatap keluar jendela, berusaha menenangkan hati yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa dikhianati. Tapi di sisi lain, aku merasa bersalah karena tidak pernah tahu kesulitannya. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menghitung untung, tapi lupa menghitung perasaan orang lain. Sore itu aku berbicara lagi dengan Irma. Irma, dia mengaku melakukannya untuk keluarganya, kataku. Bu, semua pencuri selalu punya alasan. Tapi tetap saja itu mencuri, jawab Irma datar. Aku terdiam. Kata-kata Irma menamparku. Aku sadar, kalau aku terus menunda, semua kerja keras puluhan karyawan bisa terancam. Malamnya, aku duduk di meja makan sendirian. Di hadapanku ada sekotak kacang goreng. Kacang yang dulu jadi lambang keberhasilanku, kini hanya membuat dadaku sesak. Aku memegang satu butir, lalu meletakkannya lagi. Rasanya tidak lagi sama. Aku tahu, besok aku harus memilih, menutup mata demi cinta, atau membuka semuanya demi kebenaran. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Aku menatap ponselku. Ada pesan masuk dari Suca. Terima kasih sudah nggak marah, Bu. Saya janji besok semuanya saya bereskan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak tahu apakah ia sungguh-sungguh atau hanya sedang menenangkan situasi. Tapi aku sudah tidak mau lagi menebak. Besok aku akan cari tahu sendiri. Bukan lagi sebagai wanita yang mencintai, tapi sebagai pemilik pabrik yang harus melindungi usahanya. Aku menatap kaca jendela dan berkata dalam hati, kalau besok semuanya terbukti, maka hari ini adalah hari terakhir aku memanggilnya dengan rasa percaya. Dan malam itu,
Aku menutup mataku dengan perasaan campur aduk. Cinta, kecewa, dan tekad yang mulai tumbuh perlahan. Besok akan jadi awal dari plot twist paling besar dalam hidupku. Pagi itu terasa berbeda. Begitu aku tiba di pabrik, suasana terasa tegang. Karyawan tidak banyak bicara. Beberapa saling berbisik, lalu berhenti saat aku lewat. Aku pura-pura tidak peduli, tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang sedang dibicarakan di belakangku. Irma datang dengan wajah gelisah. Saya baru dengar kabar. Ada gosip yang bilang ibu mau ganti sebagian karyawan karena masalah pengiriman. Katanya ibu sudah curiga sama semua sopir. Katanya pelan. Aku menatapnya heran. Dari siapa kamu dengar itu? Dari pekerja gudang, Bu. Katanya mereka dengar langsung dari Suca. Aku terdiam. Jadi sekarang Suca mulai bicara di belakangku. Aku tahu ini akan terjadi. Begitu seseorang merasa terancam, ia akan berusaha melindungi diri. Bahkan dengan menjatuhkan orang lain. Tapi tetap saja rasanya menyakitkan. Beberapa jam kemudian, aku memanggil semua staf ke ruang rapat. Aku ingin menenangkan suasana dan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemecatan. Namun begitu aku masuk ruangan, tatapan mereka semua terasa dingin. Suca duduk di pojok, menunduk tapi sesekali mencuri pandang. Aku membuka rapat dengan suara tenang. Saya hanya ingin meluruskan kabar yang beredar. Tidak ada yang akan diganti tanpa alasan jelas. Tapi saya minta semua orang bekerja sesuai aturan. Barang keluar masuk harus tercatat. Tidak ada yang menjawab. Suasana hening. Lalu tiba-tiba salah satu karyawan gudang berbicara. Tapi Bu, kami dengar ada beberapa barang yang ibu sendiri suruh kirim tanpa laporan. Itu benar, Bu. Aku terkejut. Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. Aku menatap ke arah Suca. Ia masih menunduk, tidak bersuara. Siapa yang bilang begitu? Tanyaku. Kami dengar dari sopir, Bu. Katanya ibu ingin distribusi rahasia buat pelanggan khusus. Suasana mendadak berubah. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Aku tahu itu bohong. Dan aku tahu siapa yang membuat kebohongan itu. Aku menatap Suca tajam. Ia mengangkat wajah perlahan, tersenyum tipis, lalu berkata, saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu, Bu. Kalau salah, saya minta maaf. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus kepercayaan terakhirku padanya. Ia sudah tidak hanya mencuri kacang gorengku, tapi juga mulai mencuri kepercayaan orang-orang terhadapku. Setelah rapat bubar, Irma mendekat dengan wajah cemas. Bu, dia mulai balikin keadaan. Orang-orang mulai percaya dia lebih jujur dari manajemen. Aku menarik napas panjang. Biarkan. Semakin dia bicara, semakin mudah aku buktikan siapa dia sebenarnya. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Dalam beberapa hari, gosip makin meluas. Ada yang bilang aku menutupi laporan rugi, ada yang bilang aku sengaja menyalahkan sopir untuk melindungi keluarga yang bekerja di perusahaan. Padahal semua itu tidak benar, aku mencoba bertahan. Aku tetap datang pagi, memantau produksi, dan memastikan semuanya berjalan. Tapi rasa percaya antar karyawan sudah mulai hilang. Mereka tidak lagi tersenyum seperti dulu. Pabrik terasa dingin dan berat. Di tengah kekacauan itu, laporan keuangan bulan berjalan akhirnya keluar. Dan hasilnya membuat dadaku sesak. Pabrik mengalami kerugian terbesar sejak berdiri. Penjualan menurun drastis, tapi stok bahan juga berkurang. Artinya, banyak barang keluar tanpa tercatat. Lagi, aku menatap laporan itu lama, sampai mataku perih. Lalu aku memanggil Irma. Kita nggak bisa diam lagi. Besok pagi kita ke toko tempat dia jual kacang itu. Aku mau lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ibu yakin mau turun langsung? Yakin, aku capek ditipu. Malam itu aku duduk di ruang tamu rumah sendirian. Ponselku bergetar. Ada pesan dari Suca. Bu, saya minta maaf kalau selama ini salah bicara. Besok saya mau ngobrol sama ibu. Saya janji akan jujur semuanya. Aku menatap layar lama. Apakah ini jebakan? Atau benar-benar pengakuan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu besok aku harus siap menghadapi apapun. Aku menulis di buku catatanku. Kalau dia datang dengan kebohongan lagi, maka kali ini aku yang akan bicara dengan bukti. Lalu aku menutup buku itu dan memandang keluar jendela. Hujan turun pelan. Sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku tidak lagi takut kehilangan cinta. Aku hanya takut kehilangan kejujuran. Aku menatap jam dinding. Pukul 11:15. Besok pagi aku akan membuka semua rahasia. Dan mungkin kehilangan seseorang yang dulu sangat aku percaya. Tapi aku sudah siap. Karena kali ini, plot twistnya bukan lagi miliknya, tapi milikku. Pagi itu aku datang ke pabrik lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, udara dingin, dan hanya ada suara mesin pendingin dari gudang.
Irma sudah menungguku di depan gerbang sambil membawa map berisi data pengiriman yang ia kumpulkan diam-diam selama seminggu. Semua bukti sudah lengkap. Bu, ada catatan pengiriman palsu, nota kosong, dan laporan berat barang yang tidak sesuai. Bagus, hari ini semuanya harus jelas, jawabku tegas. Sekitar pukul 8 Suca datang. Ia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Rambutnya disisir rapi, bajunya bersih, dan cara jalannya tetap sopan seperti biasanya. Kalau orang lain yang melihat, mungkin akan berpikir dia pekerja paling jujur di dunia. Pagi, Bu. Maaf saya telat sedikit, tadi bentrok kempes. Nggak apa-apa. Duduk dulu, Ca. Kita perlu bicara. Kataku tanpa basa-basi. Ia duduk di kursi depan mejaku. Tangannya disilangkan, dan senyumnya masih sama. Tenang tapi menyimpan sesuatu. Aku meletakkan map di hadapannya. Aku nggak akan panjang lebar. Ini catatan pengiriman yang kamu buat minggu lalu. Berat barang di nota tidak sesuai dengan berat sebenarnya. Selisihnya hampir setengah ton. Ia diam. Tidak panik, tidak kaget. Hanya menarik napas pelan dan berkata, "Mungkin ada salah hitung, Bu. Kadang tim gudang salah tulis." Aku menatapnya lurus. "Jangan salahkan orang lain, Ca. Di catatan ini, tulisan tanganmu sendiri." Aku kenal tulisanmu. Wajahnya mulai berubah. Senyumnya hilang. Matanya menatapku lama, lalu menunduk. Saya cuma butuh tambahan uang, Bu. Saya nggak punya niat jahat." "Kamu nggak punya niat jahat, tapi kamu menjual hasil kerja puluhan orang tanpa izin. Kamu bilang mau bantu keluarga, tapi kamu menipu tempat yang sudah bantu hidupmu." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk sesaat aku hampir luluh. Tapi Irma yang berdiri di belakangku memberi isyarat dengan kepala. "Jangan terpancing." Aku menahan emosi. "Kamu tahu berapa kerugian perusahaan karena perbuatanmu?" "Saya bisa ganti, Bu. Saya janji, saya kerja tanpa gaji sampai lunas." "Bukan soal uang, Ca. Ini soal kepercayaan." Ia terdiam. Lalu tiba-tiba berdiri, dengan nada sedikit tinggi. "Tapi saya juga manusia, Bu. Saya kerja siang malam, ngurus truk, ngirim barang, kadang nggak tidur. Tapi gaji saya segitu-gitu aja. Ibu pikir saya nggak capek?" Aku menatapnya dingin. "Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bicara. Tapi kamu pilih mencuri. Kamu bohong. Dan yang paling parah, kamu bikin orang-orang di pabrik percaya aku menipu mereka." Ia tertunduk. Kata-kataku seperti menghancurkan semua pembelaannya. Beberapa detik hening. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Saya memang salah. Tapi saya bukan satu-satunya yang ambil barang, Bu." Aku terkejut. "Apa maksudmu?" "Ada orang lain juga. Orang dalam. Saya cuma bagian pengantar. Mereka yang ngatur sisanya." Aku menatap Irma. Ini plot twist yang tidak aku duga. Selama ini aku fokus pada satu orang, ternyata ada jaringan lain di belakangnya. "Siapa?" tanyaku tegas. "Saya nggak bisa bilang, Bu. Kalau saya ngomong saya bisa celaka. Tapi Ibu lihat aja di laporan gudang hari Rabu, bagian penimbangan. Ada tanda tangan orang yang Ibu percaya." Aku langsung mengambil laporan yang dimaksud di dalam map. Mataku tertuju pada satu tanda tangan. Andi, kepala gudang. Salah satu karyawan paling senior yang sudah bekerja sejak pabrik berdiri. Aku mematung. Aku tidak menyangka. Andi selalu sopan, setia, dan bahkan pernah bilang anggap aku seperti adik sendiri. Aku menatap Suca. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" "Karena saya takut, Bu. Tapi kalau saya aja yang disalahin nggak adil." Suasana ruangan terasa berat. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Bisa jadi Suca hanya ingin menyeret orang lain agar ia tampak tidak sendirian. Tapi bisa juga benar. Karena laporan keuangan memang tidak mungkin rusak sebesar itu kalau hanya satu orang yang terlibat. Aku berdiri. "Baik, mulai hari ini kamu saya skor sementara. Jangan datang ke pabrik dulu sampai penyelidikan selesai." "Jadi Ibu pecat saya?" "Belum. Tapi kalau kamu bohong lagi, iya." Ia mengangguk pelan. Sebelum keluar ruangan, ia menatapku dan berkata lirih, "Saya nggak bohong, Bu. Kadang orang yang kelihatan paling baik, justru paling jahat." Kalimat itu membuatku diam lama setelah pintu tertutup. Irma mendekat dan bertanya pelan, "Bu, Ibu percaya sama kata-katanya?" Aku nggak tahu. Tapi kalau yang dia bilang benar, berarti masalah kita lebih besar dari yang kita kira. Aku memandangi map di meja. Satu tanda tangan di atas kertas kini menjadi misteri baru. Hari itu, aku sadar, yang kucintai telah menghancurkan kepercayaanku, dan yang kupercaya mungkin selama ini ikut berkhianat. Aku duduk sendirian, menatap jendela pabrik yang mulai berembun. Dalam hati aku berkata, aku pikir aku sudah menemukan akhir dari semua kebohongan.
Ternyata ini baru awal dari plot twist terbesar dalam hidupku. Sejak percakapan terakhir dengan Sucha, pikiranku tidak pernah tenang. Aku berulang kali membuka map laporan keuangan, memeriksa setiap tanda tangan, setiap angka, setiap nota kecil yang sebelumnya kuanggap sepele. Dan benar saja, semuanya mulai terlihat aneh. Beberapa laporan berat barang memiliki pola yang sama, ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Ditandatangani oleh orang yang sama, Andi, kepala gudang. Tapi tidak ada catatan pengiriman resmi dari sopir selain Sucha. Aku menutup map itu dan menarik napas dalam. Kalau Sucha bilang yang sebenarnya berarti Andi juga terlibat. Dan kalau Andi terlibat, berarti kebocoran ini bukan cuma soal cinta dan kepercayaan, tapi sabotase dari dalam. Pagi itu aku memanggil Irma ke ruanganku. Irma, tolong pastikan Andi datang hari ini. Aku mau dia periksa ulang semua laporan minggu lalu. Siap, Bu, tapi sepertinya dia nggak masuk. Katanya sakit. Sakit? Iya, Bu. Tapi anehnya, tadi pagi ada truk keluar tanpa izin. Penimbangan nggak tercatat. Aku langsung berdiri. Kita ke gudang sekarang. Kami berdua berjalan cepat ke arah gudang. Begitu sampai, beberapa karyawan tampak gugup. Di pojok ruangan, pintu menuju area penyimpanan terbuka setengah. Aku mendekat dan menemukan beberapa karung kacang goreng sudah disusun rapi di belakang truk, siap dikirim. Siapa yang suruh ini jalan? Tanyaku keras. Semuanya diam. Hanya satu orang berani bicara. Tadi Pak Andi bilang ini kiriman rutin, Bu. Jadi kami siapin. Aku menatap Irma. Andi sakit, tapi dia sempat kasih perintah. Kami saling pandang. Semuanya mulai terasa jelas. Andi tidak sakit. Ia menghindar. Aku mengambil ponsel dan mencoba meneleponnya. Nomornya aktif tapi tidak diangkat. Beberapa menit kemudian pesan masuk. Maaf, Bu, saya lagi di rumah sakit. Nanti saya kabari. Aku tahu itu bohong. Nada pesannya terlalu tenang. Seseorang yang benar-benar sakit tidak akan sempat mengetik sepanjang itu. Irma menatapku serius. Bu, ini bukan cuma pencurian. Ini udah permainan besar. Bisa jadi pabrik kita sengaja dijatuhkan. Aku juga berpikir begitu. Tapi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau pabrik ini hancur? Irma terdiam. Kami sama-sama tahu jawabannya tidak sederhana. Sore hari, aku memutuskan pergi sendiri ke salah satu toko langganan besar yang biasa membeli kacang gorengku. Aku ingin memastikan apakah mereka juga mendapat pasokan dari luar jalur resmi. Begitu aku sampai, pemilik toko menyambut dengan ramah. Wah, Bu Putri, lama nggak kesini. Kacangnya makin laris, Bu. Tapi sayang, kemarin harga dari supplier baru lebih murah. Aku mengerutkan dahi. Supplier baru? Iya, katanya masih dari pabrik Ibu. Tapi pengirimnya bukan dari nama perusahaan, melainkan pribadi. Ini notanya. Ia menyerahkan selembar kertas lusuh. Aku membacanya perlahan. Dan langsung terdiam. Di bagian tanda tangan pengirim, tertulis jelas. Andi dan Sucha. Tanganku gemetar. Aku pura-pura tenang, lalu berkata, boleh saya ambil fotonya, Pak? Tentu, Bu. Tapi tolong jangan marah sama mereka ya. Katanya ini program baru dari Ibu sendiri. Aku tersenyum tipis, menahan amarah yang sudah di ujung lidah. Oh iya, saya tahu. Terima kasih, Pak. Begitu keluar dari toko, aku berhenti di pinggir jalan. Angin sore terasa dingin, tapi dadaku panas. Aku membuka galeri ponsel dan menatap foto nota itu. Bukti sudah di tangan Sucha dan Andi bekerja sama. Mereka bukan sekadar mencuri kacang. Mereka menjualnya atas nama perusahaanku sendiri dengan harga lebih murah. Mereka menghancurkan reputasiku di pasar perlahan-lahan. Aku kembali ke mobil dan menatap langit. Ada satu hal yang lebih menyakitkan dari kehilangan cinta. Mengetahui orang yang dulu kita percaya mati-matian, justru tertawa sambil menjual hasil kerja keras kita sendiri. Sebelum berangkat, aku mengirim pesan ke Irma. Kumpulkan semua data, siapkan rapat internal besok pagi. Aku mau semua kepala bagian hadir. Jangan kasih tahu Andi, jangan kasih tahu siapapun. Ini saatnya kita buka semua kebohongan. Irma membalas cepat. Baik, Bu, saya siap. Aku menatap ponsel lama. Dan di saat itulah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti cari tahu, Bu. Kalau Ibu terus usik urusan ini, pabrik Ibu bisa tutup selamanya. Aku menggenggam ponsel erat. Tanganku dingin, tapi mataku tajam. Kalau kalian pikir aku akan mundur, kalian salah besar, gumamku pelan. Hari itu aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan tapi juga keberanian. Ada luka tapi juga tekad. Karena kali ini, yang ingin mereka jatuhkan bukan cuma usahaku,
tapi nama baikku. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi. Malamnya aku menulis di buku harianku. Aku pikir Suca adalah satu-satunya pengkhianat. Ternyata pengkhianatan punya banyak wajah. Besok aku akan buka semuanya, satu persatu, termasuk yang paling sakit. Pagi itu udara terasa berat, langit mendung dan angin bertiup pelan. Suasana di pabrik sepi, hanya terdengar suara langkah para karyawan yang masuk ke aula besar. Tempat rapat akan dimulai. Aku berdiri di depan cermin ruang kerjaku. Baju yang kupakai sederhana, blus putih dan rok abu-abu. Tidak glamour, tidak mewah. Aku ingin mereka melihatku bukan sebagai pemilik pabrik kaya, tapi sebagai pemimpin yang siap bertanggung jawab. Irma masuk membawa map berisi semua bukti yang kami kumpulkan. Laporan ganda, nota palsu, tanda tangan Andi dan Suca, serta foto-foto truk yang keluar tanpa izin. Semua sudah siap, Bu, katanya dengan nada yakin. Baik, hari ini kita selesaikan semuanya. Jawabku pelan. Ketika aku masuk ke aula, semua mata tertuju padaku. Sebagian karyawan berbisik, sebagian menatap tajam, sebagian lagi hanya diam. Di deretan kursi depan, Andi sudah duduk. Wajahnya tenang, bahkan sempat tersenyum kecil. Suca duduk 2 kursi di sebelahnya. Pandangannya menghindar dari mataku. Aku memulai rapat dengan suara tegas. Terima kasih sudah datang. Saya tahu akhir-akhir ini banyak gosip, banyak isu, dan banyak kebingungan. Tapi hari ini, saya ingin semuanya jelas. Aku menatap ke seluruh ruangan. Beberapa minggu terakhir, laporan keuangan kita tidak masuk akal. Barang berkurang, uang tidak bertambah, dan data pengiriman banyak yang tidak tercatat. Saya sudah menyelidiki, dan hasilnya ada di sini. Aku meletakkan map di meja depan. Beberapa orang mulai gelisah. Irma membagikan salinan bukti kepada para kepala bagian. Di antara mereka, Andi menatap santai, seperti seseorang yang sudah menyiapkan sesuatu. Aku lanjut bicara. Saya menemukan nota pengiriman palsu yang ditandatangani oleh 2 orang, Suca dan Andi. Barang-barang itu dijual dengan harga lebih murah di pasar, memakai nama perusahaan kita. Beberapa karyawan terkejut, seseorang berbisik. Apa benar itu, Pak Andi? Andi tersenyum lalu berdiri. Maaf Bu Putri, saya nggak mau tuduh-menuduh, tapi saya juga punya data. Dan data saya menunjukkan justru Ibu sendiri yang memberi izin pengiriman itu. Suasana langsung berubah. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku membeku. Apa maksud kamu, Andi? Andi membuka map hitam dari tasnya. Di dalamnya ada surat perintah pengiriman dengan kop perusahaan dan tanda tangan yang sekilas terlihat seperti milikku. Ini, Bu, surat pengiriman tambahan ke beberapa toko di luar kota. Tanda tangannya, tanda tangan Ibu sendiri. Irma langsung berdiri. Itu palsu. Saya tahu betul tanda tangan Bu Putri, dan itu bukan tanda tangan asli. Tapi Andi tetap tenang. Kalau palsu, kenapa stempel perusahaan juga ada di situ? Bukankah stempel hanya disimpan di meja Ibu sendiri? Semua mata kembali ke arahku. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tertahan. Benar, stempel perusahaan memang disimpan di ruanganku. Tapi aku tidak pernah membuat surat itu. Yang berarti seseorang pernah masuk ke ruanganku diam-diam. Kamu mau bilang aku yang kirim barang ilegal itu? Tanyaku. Saya nggak bilang begitu, Bu. Saya cuma tunjukkan fakta. Biar karyawan yang menilai sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mulai menatapku dengan ragu. Irma mencoba menenangkan keadaan. Semua ini bisa dijelaskan. Kami punya bukti asli nota pengiriman dari toko. Nama pengirimnya Andi dan Suca sendiri. Andi menatap Irma dan tersenyum tipis. Bu Irma, mungkin Ibu yang buat laporan palsu supaya kelihatan setia sama atasan. Saya tahu Ibu dari dulu nggak suka saya. Suasana semakin kacau. Suara karyawan mulai meninggi. Ada yang membela, ada yang menuduh. Aku berdiri di tengah-tengah kerumunan itu. Merasa seluruh dunia berputar cepat. Suca masih diam, menunduk. Sampai akhirnya aku menatap langsung ke arahnya dan berkata, Ca, kamu mau diam saja? Bukankah kamu tahu yang sebenarnya? Ia tertegun. Matanya gelisah. Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Kamu tahu siapa yang masuk ke ruanganku malam itu, kan? Ia berhenti bicara. Andi menatapnya tajam, memberi isyarat seolah menyuruh diam. Dan saat itu aku tahu, Suca takut. Bukan karena bersalah, tapi karena ada yang mengendalikannya. Aku menatap semua orang dan berkata tegas. Kalau kalian pikir aku diam, kalian salah. Semua bukti akan aku laporkan ke kepolisian. Aku tidak akan biarkan nama baik pabrik ini hancur karena fitnah dan keserakahan. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Andi menunduk sedikit, lalu berkata datar. Baik,
Bu, tapi kalau nanti ternyata yang salah bukan kami, saya harap ibu juga siap menerima akibatnya. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Suca mengikuti dari belakang, dengan wajah tegang dan mata yang menolak menatapku. Begitu mereka pergi, Irma menatapku khawatir. Bu, ini jebakan. Mereka sudah siapkan semuanya jauh-jauh hari. Aku tahu, jawabku pelan. Tapi aku juga punya sesuatu yang belum mereka tahu. Aku membuka ponsel, menunjukkan foto nota asli dari toko yang kubesuk kemarin, dengan tanda tangan mereka berdua dan nomor seri produk resmi. Besok kita bawa ini ke kantor polisi. Tapi malam ini, aku mau cari tahu satu hal. Siapa yang memberi mereka akses ke ruanganku? Irma menatapku kaget. Ibu pikir ada orang dalam lagi? Iya. Karena stempelku nggak mungkin keluar kalau bukan dari tangan orang yang sangat dekat denganku. Aku menatap pintu aula yang kini kosong. Dan kalau dugaanku benar, berarti orang itu selama ini ada di dekatku, pura-pura melindungiku. Aku menatap keluar jendela. Hujan turun pelan seperti biasa, tapi kali ini aku tidak merasa sedih. Aku merasa marah, bukan karena dikhianati, tapi karena terlalu lama percaya. Hari itu aku menulis di buku harian. Plot twist hari ini, aku yang dituduh. Tapi besok giliran mereka yang akan runtuh. Semua topeng akan jatuh. Pagi itu, aku datang ke pabrik dengan tekad kuat. Aku sudah menyiapkan semua bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Nota asli, foto truk, laporan palsu, dan data keuangan yang diambil langsung dari sistem. Aku yakin hari ini semuanya akan berakhir. Tapi begitu sampai di ruanganku, aku langsung tahu sesuatu tidak beres. Laci mejaku terbuka, kertas berantakan, dan map berisi semua bukti hilang. Aku berdiri mematung, tanganku gemetar. Keringat dingin keluar di punggungku. Hanya Irma yang punya kunci duplikat ruanganku. Dan aku tahu dia tidak akan mungkin melakukannya. Irma! Panggilku panik. Ia berlari masuk. Kenapa, Bu? Bukti kita hilang. Ia terdiam. Lalu dengan wajah pucat, ia berkata, Bu, saya baru mau lapor. Tadi subuh ada orang masuk lewat belakang. CCTV pabrik mati. Kabelnya dicabut. Aku langsung duduk di kursi menatap kosong. Semua yang kusiapkan seminggu terakhir lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya foto nota di ponselku, satu-satunya bukti yang belum mereka tahu. Bu, saya yakin ini kerjaan mereka, kata Irma pelan. Aku tahu, jawabku lemah. Tapi sekarang mereka sudah selangkah di depan. Dan aku nggak punya bukti apapun untuk membuktikan kebenaran. Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Suara telepon dari bagian keuangan masuk. Bu Putri, mohon maaf. Rekening perusahaan tiba-tiba diblokir. Katanya ada laporan penyalahgunaan dana. Aku tercekat. Laporan dari siapa? Dari Andi, Bu. Dia bilang ada aliran uang mencurigakan ke rekening pribadi Ibu. Aku menutup telepon perlahan. Irma menatapku dengan wajah pucat. Mereka menjebak Ibu. Iya, mereka ingin aku terlihat sebagai pelaku. Siang itu, petugas bank datang ke pabrik bersama 2 orang dari kepolisian sektor setempat. Mereka membawa surat resmi pemeriksaan. Aku mencoba menjelaskan, tapi wajah mereka dingin. Kami hanya menjalankan prosedur, Bu. Untuk sementara, semua transaksi perusahaan dihentikan sampai penyelidikan selesai. Dalam hitungan jam, pabrik berhenti beroperasi. Truk tidak boleh jalan. Pembelian bahan baku tertunda. Dan para karyawan mulai resah. Beberapa dari mereka berkerumun di halaman depan, menuntut kejelasan. Bu, katanya ibu yang salah urus. Pabrik mau ditutup, Bu. Gaji kami gimana? Aku berdiri di tengah kerumunan itu, mencoba menenangkan mereka. Tapi suaraku tenggelam oleh teriakan dan ketakutan. Di sisi lain halaman, aku melihat Andi berdiri bersama beberapa kepala bagian. Ia berbicara tenang seolah-olah pahlawan. Suca di sampingnya menunduk, tapi aku tahu ia mendengar semuanya. Mataku bertemu dengan matanya, dan di sana aku melihat rasa bersalah, tapi juga ketakutan yang dalam. Ia ingin bicara, tapi Andi menepuk pundaknya, menyuruh diam. Hari itu aku pulang dengan perasaan kalah total. Rumah terasa asing. Telepon dari pelanggan tidak berhenti berdering, menanyakan kapan produksi jalan lagi. Aku hanya bisa menjawab, segera. Meski aku sendiri tidak yakin. Malamnya, aku duduk di ruang kerja rumah. Aku membuka ponsel, melihat foto bukti yang masih kusimpan. Satu-satunya senjata yang tersisa. Tapi sebelum aku sempat kirim ke pihak berwajib, tiba-tiba pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau ibu kirim foto itu ke siapapun, nah, kami sebarkan video pengiriman yang sudah kami edit.
Di situ terlihat seolah ibu sendiri yang perintahkan pencurian. Mau nama ibu hancur? Aku menatap layar lama. Tanganku gemetar. Mereka benar-benar sudah menyiapkan semuanya. Mereka tidak hanya ingin uang, tapi ingin menghancurkan reputasiku sampai tidak tersisa. Aku menutup mata, mencoba berpikir jernih. Hidupku yang dulu sempurna, pabrik besar, karyawan setia, nama harum, sekarang berubah jadi tumpukan masalah. Dan semua itu dimulai dari satu hal. Kepercayaanku pada orang yang salah. Irma datang malam itu membawa 2 cangkir teh. Bu, kita nggak boleh nyerah. Masih ada satu cara. Apa? Rekam pengakuan mereka. Suca pasti masih punya rasa bersalah. Kita manfaatkan itu. Aku menatapnya ragu. Kamu yakin dia mau ngomong? Kalau kita sentuh sisi hatinya dia akan goyah. Saya yakin, aku terdiam. Itu satu-satunya harapan tersisa, tapi juga yang paling berisiko. Karena kalau Suca tahu aku mencoba menjebaknya, bisa jadi dia balik melawan. Tapi kalau aku tidak mencoba, pabrikku akan tutup, dan semua orang akan kehilangan pekerjaan. Aku memandang jendela, melihat pantulan wajahku sendiri. Di sana, tidak ada lagi perempuan lembut yang dulu percaya cinta bisa menyembuhkan segalanya. Yang tersisa hanya seorang wanita 41 tahun yang harus memilih, berjuang atau menyerah. Dan malam itu aku memilih berjuang. Apapun risikonya, aku menulis di buku harian. Mereka pikir aku sudah habis, tapi mereka lupa. Aku membangun pabrik ini dari nol. Kalau dulu aku bisa berdiri tanpa siapapun, sekarang pun aku bisa. Besok malam aku akan bertemu Suca. Dan di sanalah semua akan berakhir, entah dengan kebenaran atau kehancuran total. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap, suara petir terdengar dari jauh. Aku duduk di mobil, memandangi jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lokasi yang kupilih untuk bertemu Suca adalah gudang lama di belakang pabrik. Tempat itu dulu dipakai untuk menyimpan bahan mentah, tapi sudah lama tidak digunakan. Aku dan Irma sudah menyiapkan perekam suara kecil yang kusembunyikan di saku blusku. Bu, apa ibu yakin dia bakal datang? Tanya Irma dari kursi sebelah. Dia janji. Katanya cuma mau bicara 4 mata. Saya tunggu di mobil, ya. Kalau ada apa-apa, ibu panggil. Iya, tapi jangan masuk sampai aku kasih isyarat. Aku turun dari mobil, berlari kecil melewati genangan air. Lampu gudang redup, sebagian padam, udara di dalam lembab dan dingin. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat, dan di bawah cahaya lampu kuning yang berkelap-kelip, Suca muncul. Basah kuyup, tapi matanya jelas penuh beban. Bu Putri, suaranya pelan nyaris tidak terdengar. Duduklah, Ca, kataku lembut tapi tegas. Kami duduk berhadapan di kursi kayu tua. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan di atap seng. Saya tahu ibu marah sama saya, katanya akhirnya. Saya bukan cuma marah, Ca. Saya kecewa. Ia menunduk, menatap lantai. Saya nggak bermaksud jahat, Bu. Awalnya saya cuma bantu jual sedikit kacang yang sisa. Nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Kamu pikir aku nggak tahu siapa yang perintahkan semua itu? Tanyaku. Andi kan? Ia menatapku cepat, kaget. Lalu mengangguk perlahan. Iya, Bu, tapi saya nggak bisa nolak. Dia yang ancam saya. Ancam apa? Dia bilang kalau saya nggak bantu, dia akan bikin saya kehilangan kerjaan dan bikin ibu percaya saya pengkhianat. Aku menarik napas panjang. Semua mulai masuk akal. Lalu kenapa kamu teruskan juga? Kenapa nggak bilang dari awal? Suca menggigit bibir. Karina, saya takut. Dan karena saya masih sayang sama ibu. Aku terdiam. Hujan semakin deras. Kata-katanya menggantung di udara. Sayang? Tanyaku pelan. Iya, Bu. Tapi saya tahu saya nggak pantas. Saya cuma sopir. Saya pikir kalau saya bantu Andi sedikit, saya bisa dapat uang buat lunasi utang keluarga, terus saya berhenti kerja, ninggalin pabrik dengan tenang. Tapi makin lama saya kebawa arus. Ia menatapku dengan mata merah. Saya nggak nyangka Andi akan manfaatin semuanya buat jatuhin ibu. Dia bahkan yang nyuruh orang masuk ke ruang ibu dan ambil stempel itu. Aku menatap tajam. Jadi benar itu perbuatannya? Iya, dia bilang kalau ibu jatuh, dia bisa ambil alih semua. Aku menahan napas. Semua teka-teki akhirnya terbuka. Tapi sebelum aku sempat bicara lagi, terdengar bunyi langkah lain dari arah pintu. Suca langsung berdiri. Bu, cepat sembunyi. Pintu gudang terbuka keras. Andi berdiri di sana, memegang payung, wajahnya tenang tapi matanya tajam. Wah, ternyata benar kalian di sini, katanya dingin. Kamu ngikutin aku? Tanyaku tegas. Bukan ngikutin, Bu. Saya cuma pastikan orang yang saya percaya nggak melakukan hal bodoh. Ia melangkah masuk pelan. Suca, saya kecewa.
Saya pikir kamu paham posisi kamu di sini. Saya nggak bisa terusin, Mas. Udah cukup. Andi tertawa kecil. Cukup? Kamu pikir kamu bisa berhenti seenaknya setelah kita semua sejauh ini? Kalau saya jatuh, kamu ikut jatuh, Cha. Suca menggenggam tangannya sendiri. Gemetar. Aku tahu dia takut. Aku berdiri, menatap Andi tajam. Andi, kamu sudah cukup berbuat. Aku punya bukti semua ini. Ia tersenyum sinis. Bukti? Bukti apa? Bukti palsu di ponselmu itu? Saya sudah hapus semuanya. Aku kaget. Apa maksudmu? Tadi siang saya pinjam ponselmu sebentar di kantor. Katanya buat verifikasi nomor pengiriman. Saya sudah kirim semua datanya ke diriku sendiri, lalu hapus dari HP-mu. Jadi sekarang kamu nggak punya apa-apa lagi. Aku merasakan jantungku turun ke perut. Itu artinya, satu-satunya bukti yang kupunya sudah di tangan musuhku. Kamu keterlaluan, Andi, kataku pelan. Bukan keterlaluan, Bu, ini bisnis. Dan cinta, itu cuma bagian dari permainan. Ia menatapku tajam. Saya tahu ibu sayang sama sopir ini. Tapi percayalah, dia juga bagian dari permainan saya sejak awal. Suca langsung menatap Andi kaget. Itu nggak benar. Oh iya? Siapa yang pertama kali saya suruh mendekati ibu waktu itu? Siapa yang saya bilang, dapatkan hatinya biar dia nggak curiga? Siapa, Cha? Suca terpaku. Aku memandangnya tanpa bisa bicara. Semuanya terasa seperti runtuh dalam sekejap. Bu, saya nggak tahu dia akan sejauh itu. Saya beneran sayang sama ibu, kata Suca terbata. Cukup, potongku pelan. Aku sudah cukup dengar. Aku berbalik melangkah keluar. Tapi sebelum aku keluar dari pintu, Andi berkata, jangan coba-coba lawan saya, Bu. Semua orang sudah percaya ibu bersalah. Besok pagi berita itu keluar. Pabrik ini akan jadi milik saya. Dan nama ibu selesai. Aku menatapnya sekali lagi, lalu menjawab tenang. Kamu lupa satu hal, Andi. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kepercayaan memang bisa hancur, tapi kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Aku berjalan pergi di bawah hujan, dengan langkah berat tapi hati yang mulai dingin. Irma langsung keluar dari mobil menghampiri. Bu, gimana? Dia sudah mengaku semua, tapi kita kalah untuk sementara. Jadi apa rencana kita sekarang? Aku menatap ke langit yang masih hujan. Kita tunggu pagi. Aku masih punya satu kartu terakhir. Aku menulis di buku harian malam itu. Plot twist terbesar bukan ketika mereka menghancurkanmu, tapi ketika kamu masih berdiri tanpa mereka tahu caranya. Dan di situ, aku berjanji pada diriku sendiri. Besok pagi aku akan melawan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan dan kebenaran yang tersisa. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik awan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa rasa takut. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku sudah berhenti lari. Aku tahu hari ini akan menjadi hari penentuan. Hari di mana aku akan menutup semua kebohongan dengan kebenaran. Irma datang ke rumahku membawa berkas-berkas baru. Bu, saya nggak bisa tidur semalaman. Saya pikir terus tentang rekaman semalam. Tapi, perekamnya kan rusak waktu itu ya. Iya, jawabku pelan sambil menatapnya. Tapi kamu lupa sesuatu. Aku membuka laci meja kerjaku dan mengeluarkan kamera kecil berbentuk gantungan kunci mobil. Ini, Irma, kamera cadangan. Aku taruh di meja gudang, di bawah lampu. Irma menatapku terkejut. Jadi semua percakapan itu terekam? Aku tersenyum tipis. Setiap kata. Termasuk saat Andi bilang dia yang menyuruh orang masuk ke ruanganku dan mengatur semua permainan. Irma memegang kamera itu dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini bisa menyelamatkan kita. Iya, tapi kita harus hati-hati. Kita nggak bisa langsung serahkan ke polisi begitu saja. Kita perlu bukti pendukung supaya rekaman ini sah secara hukum. Kami memutuskan membuat langkah berani. Menemui kepala cabang bank tempat rekening pabrik diblokir. Aku ingin menunjukkan kejanggalan aliran dana yang katanya ke rekening pribadiku. Di kantor bank, aku diterima oleh seorang manajer yang mengenalku sejak lama. Bu Putri, jujur saja kami bingung juga. Rekening Anda terlihat menerima dana dari perusahaan sendiri, tapi ternyata rekening itu tidak atas nama Anda. Maksud Bapak? Nama di rekening itu, Putrianti Surya Mandala. Hampir sama dengan nama Anda, tapi nomor identitas berbeda. Aku dan Irma saling menatap. Berarti mereka buat rekening palsu atas namaku, kataku tegas. Benar. Dan uang yang ditransfer dari perusahaan langsung masuk ke sana. Aku meminta salinan data transaksi, dan manajer itu menyerahkannya dengan ragu. Saya percaya Anda, Bu. Tapi hati-hati,
Mereka bisa marah besar kalau tahu Anda tahu ini. Kami keluar dari bank dengan napas lega. Irma menatapku kagum. Bu, ini bukti tambahan. Sekarang mereka nggak bisa kabur lagi. Belum, Irma, belum sekarang. Kita kumpulkan semuanya dulu. Aku mau pastikan tidak ada celah. Sore hari, aku menghubungi seorang jurnalis ekonomi lokal yang dulu pernah meliput kisah sukses pabrikku. Namanya Rani. Aku hanya berkata singkat di telepon. Rani, aku punya cerita yang lebih besar dari sekadar bisnis kacang goreng. Tapi aku butuh waktu 15 menit dan jaminan kalau kamu mau dengar semuanya. Dia setuju. Kami janjian malam itu di kafe kecil dekat pabrik. Ketika aku tiba, Rani sudah menunggu dengan laptop dan perekam. Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, dan menyerahkan salinan rekaman suara serta bukti transaksi palsu. Rani terdiam lama setelah mendengarnya. Bu Putri, ini bukan cuma kasus bisnis. Ini bisa jadi berita besar. Tapi Anda yakin mau lanjut? Nama Anda akan muncul di media. Semua orang akan tahu. Aku sudah tidak takut lagi, Rani. Mereka sudah ambil segalanya dariku, kecuali keberanianku untuk bicara. Rani menatapku dengan hormat. Kalau begitu, biarkan aku bantu. Aku akan buat berita ini keluar besok pagi. Sebelum aku pulang, Rani sempat berkata, Bu, jujur saya kagum. Banyak orang di posisi Anda sudah menyerah, tapi Anda malah melawan. Saya cuma ingin kebenaran berdiri di tempatnya. Dan kalau ada yang harus hancur, biar bukan lagi aku yang diam. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti diriku yang dulu. Perempuan yang tidak takut kehilangan apapun, karena tahu semuanya bisa dibangun lagi. Namun sebelum aku tidur, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya dengar Anda suka main dengan wartawan. Hati-hati, Bu. Besok pagi Anda yang akan jadi berita utama. Bukan sebagai korban, tapi pelaku. Aku menatap layar ponsel lama. Tidak ada nama, tapi aku tahu siapa yang mengirim. Andi. Aku menutup ponsel dan berbisik pada diriku sendiri. Kalau begitu, biarkan dia jadi berita juga. Besok pagi, semua topeng akan jatuh. Aku menulis di buku harian. Hari ini, aku belajar sesuatu. Kadang kita tidak butuh banyak orang untuk melawan kebohongan. Cukup satu kamera kecil, satu keberanian besar, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak bisa dibeli. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan aneh. Entah kenapa, udara terasa lebih segar, seolah dunia bersiap menyaksikan sesuatu. Irma sudah datang lebih awal ke rumah. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar. Bu, beritanya sudah tayang. Aku langsung berdiri, menyalakan televisi di ruang tamu. Dan di sana, di layar besar itu, terpampang judul berita, Pabrik Kacang Goreng Putri, jadi korban penipuan internal, Direktur Keuangan diduga otak penggelapan. Ada video singkat, potongan rekaman suara dari gudang malam itu. Suara Andi terdengar jelas. Saya yang suruh orang masuk ke ruang ibu dan ambil stempel itu. Aku menatap layar tanpa bisa berkata-kata. Rani benar-benar menepati janjinya. Dalam hitungan jam, kebenaran itu menyebar di mana-mana. Media sosial ramai. Beberapa karyawan mengirim pesan permintaan maaf karena dulu sempat curiga padaku. Telepon dari pelanggan berdatangan, menyemangati agar pabrik segera bangkit lagi. Aku nyaris menangis lega. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Irma berkata pelan, Bu, barusan ada yang datang ke pabrik. Suca. Aku terdiam. Dia mau apa? Katanya mau bicara langsung sama ibu. Dia nunggu di aula. Aku bergegas ke sana. Ketika sampai, Suca sudah berdiri di tengah aula kosong. Ia tampak lebih kurus, matanya sayu, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Bu Putri, katanya pelan. Kenapa kamu datang, Ca? Saya cuma mau minta maaf. Semua ini berawal dari saya. Kalau waktu itu saya nggak ikut permainan Andi, semua nggak akan sampai sejauh ini. Aku menatapnya lama. Kamu sudah tahu berita pagi ini? Sudah, Bu. Dan saya datang bukan karena takut ditangkap, tapi karena saya mau bantu ibu menutup semua ini dengan jujur. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan flash disk biru. Ini rekaman CCTV malam waktu mereka ambil stempel di ruang ibu. Saya ambil diam-diam dari ruang keamanan, sebelum Andi suruh orang hapus datanya. Aku tercekat. Kamu masih simpan? Iya, saya nggak punya keberanian buat kasih waktu itu. Tapi sekarang, saya nggak mau sembunyi lagi. Aku menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Ca. Kamu nggak tahu seberapa besar arti ini buatku. Saya tahu, Bu.
Dan saya tahu juga saya nggak pantas dimaafkan. Tapi biarlah saya tanggung semua akibatnya. Ia menunduk dalam, seperti seseorang yang menutup bab terakhir hidupnya. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan pabrik. Polisi keluar bersama beberapa wartawan. Aku menatap Sucha, dan ia hanya mengangguk pelan. Saya sudah lapor semalam, Bu. Ini waktunya mereka ambil Andi. Beberapa menit kemudian, Andi dibawa keluar dari mobil hitam dengan wajah dingin. Ia tidak melawan, tapi matanya menatapku tajam. Kamu pikir kamu menang, Putri? Kamu cuma menang hari ini. Besok orang-orang akan lupa siapa yang benar. Aku menjawab tenang. Mungkin mereka lupa, Andi. Tapi aku nggak butuh dunia mengingatku. Aku cuma butuh nuraniku tenang. Ia dibawa pergi. Sucha menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ketika suasana mulai tenang, aku menghampirinya. Cia, kamu masih punya kesempatan memperbaiki hidupmu. Jangan buang lagi. Saya tahu, Bu, tapi sebelum saya pergi, boleh saya bilang satu hal? Apa? Ia menatapku dengan mata yang benar-benar jujur untuk pertama kalinya. Cinta saya ke ibu, memang dia berawal dari permainan. Tapi yang tumbuh setelahnya itu nyata. Saya nggak tahu apakah ibu bisa percaya atau tidak, tapi saya cuma mau ibu tahu, rasa itu tetap ada. Aku terdiam lama. Hujan mulai turun lagi di luar. Aku melangkah mendekat, lalu menepuk bahunya pelan. Aku percaya, Ca. Tapi cinta tanpa kejujuran bukan cinta, itu luka. Sekarang, waktunya kamu sembuhkan lukamu, dan biarkan aku menyembuhkan lukaku juga. Ia menunduk, menitikan air mata, lalu berjalan pergi perlahan di bawah hujan. Aku tidak menahannya. Tidak lagi Irma menghampiri memegang bahuku. Bu, akhirnya semua selesai. Aku menatap langit mendung di luar jendela. Belum sepenuhnya, tapi setidaknya, kebenaran sudah berdiri di tempatnya. Sore itu, aku duduk di kursi ruang direktur. Pabrik pelan-pelan mulai beroperasi lagi. Suara mesin terdengar seperti musik kemenangan. Dan di dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir yang sedih, tapi awal yang baru. Aku menulis di buku harian. Plot twist terbesar dalam hidupku, bukan ketika aku dikhianati, tapi ketika aku sadar, kehilangan orang yang salah kadang adalah cara Tuhan mengembalikan kekuatan yang hilang. Sudah 6 bulan berlalu sejak semua badai itu berlalu. Pabrikku kembali berdiri tegak. Suara mesin kembali memenuhi setiap sudut ruangan, aroma kacang goreng kembali merebak di udara, dan tawa para pekerja terdengar lagi seperti musik yang dulu sempat hilang. Aku masih ingat hari pertama pabrik beroperasi kembali. Aku berdiri di depan gerbang, memandang bangunan yang dulu hampir hancur karena pengkhianatan. Namun hari itu, aku tidak merasa marah lagi. Yang aku rasakan hanyalah rasa syukur. Irma datang membawa laporan keuangan terbaru. Bu, ini hasil 3 bulan terakhir. Kita untung lagi. Bahkan melampaui target sebelum kasus itu. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Itu bukan karena aku, Irma. Tapi karena kita belajar dari rasa sakit. Dan sekarang, kita kerja dengan lebih jujur, lebih hati-hati. Kami saling pandang, lalu tertawa kecil. Ada damai yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat dari lembaga pemasyarakatan. Pengirimnya, Sucha. Tulisan tangannya masih sama, miring dan sederhana. Bu Putri, saya tahu mungkin ibu sudah tidak mau dengar apapun dari saya. Tapi saya ingin ibu tahu, saya sekarang bekerja di dapur lapas, menggoreng kacang setiap hari. Aneh ya, Bu? Dulu saya curi dari ibu, sekarang saya malah belajar bagaimana menghargai tiap butir kacang yang saya goreng sendiri. Ya, saya tidak tahu apakah ibu bisa maafkan saya sepenuhnya. Tapi saya berjanji, setelah bebas nanti, saya tidak akan datang minta apapun lagi. Saya hanya ingin hidup jujur. Terima kasih sudah pernah percaya. Walau saya tidak pantas dipercaya, aku membaca surat itu sambil tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Karena ternyata, tidak semua akhir harus diakhiri dengan dendam. Aku menulis balasan pendek, Ca. Aku sudah memaafkanmu sejak hari kamu berani datang ke pabrik dan mengaku. Hidup memang sering tidak adil. Tapi kalau kita mau jujur, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Teruslah goreng kacangmu dengan hati. Siapa tahu, nanti kamu bisa buka usaha sendiri. Salam Putri. Setelah surat itu kukirim, aku duduk di teras rumah, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Aku berpikir panjang tentang semuanya. Tentang cintaku yang tumbuh dari rasa percaya, tapi runtuh karena kebohongan. Tentang rasa kehilangan yang justru mengajarkanku untuk mencintai diriku sendiri. Dan tentang perjalanan panjang yang membuatku sadar, kadang Tuhan menunda kebahagiaan bukan karena ingin menyiksa,
tapi karena ia ingin kita lebih siap ketika kebahagiaan itu benar-benar datang. Suatu sore, aku mengundang seluruh karyawan ke pabrik. Kami mengadakan acara syukuran kecil. Di hadapan mereka, aku berkata, kita semua pernah jatuh. Tapi jatuh bukan berarti kalah. Yang penting, kita tahu caranya berdiri lagi. Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja. Ini rumah kita. Dan rumah hanya akan kuat kalau dibangun dengan kejujuran. Tepuk tangan bergema di aula pabrik. Irma menatapku dengan bangga. Bu, kalau nanti kisah hidup ibu difilmkan, saya yakin banyak orang bakal nangis. Aku tertawa kecil. Kalau itu terjadi, semoga mereka bukan cuma nangis, tapi juga belajar bahwa cinta sejati itu bukan soal siapa yang paling romantis, tapi siapa yang paling tulus menjaga kepercayaan. Malamnya, aku menulis di buku harian, halaman terakhir dari kisah panjangku. Kupikir dia mencintaiku. Ternyata dia hanya mencintai kacang gorengku. Tapi dari situ aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah datang dari siapa yang membuat kita tersenyum, tapi dari siapa yang membuat kita berani menangis tanpa kehilangan harapan. Aku menutup buku itu, meniup lilin di meja, dan tersenyum. Bukan karena kisahku berakhir bahagia, tapi karena aku akhirnya berdamai dengan masa lalu. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidupku baru benar-benar dimulai kembali.